Oke, pernahkah Anda mencoba membayangkan, Bapak Ibu, ketika Bapak atau Ibu kita itu ingin menggunakan aplikasi kesehatan atau belanja online, tetapi mereka harus membaca tulisan yang kecil, terus mencari tombol yang tersembunyi, dan menghadapi terlalu banyak menu dalam satu layar. Bagi kita mungkin hal seperti itu tuh terlihat biasa aja, tapi bagi lansia mungkin hal tersebut bisa menjadi pengalaman yang membingungkan, bahkan melelahkan secara mental. Padahal teknologi seharusnya membantu semua kalangan, termasuk pengguna lanjut usia. Nah, dari permasalahan tersebut, kelompok kami akan membahas bagaimana desain antarmuka aplikasi digital dapat dibuat lebih ramah kognitif bagi lansia melalui pendekatan ergonomi kognitif dan user-centered design. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu pembuatan artikel yang berjudul Desain Antarmuka Ramah Kognitif untuk Pengguna Lansia pada Aplikasi Digital. Next. Perkenalkan, saya Randy Setiaji selaku ketua dari kelompok 4. Sebelum kita lanjut pembahasannya, pada slide ini, pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan beberapa bagiannya, yaitu ada pendahuluan, kemudian disusul tujuan penelitian, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi penelitian, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Hai semuanya, nama saya Lin. Pendahuluan, lansia secara alami mengalami penurunan fungsi biologis seperti daya ingat, kemampuan motorik, penglihatan, dan pendengaran. Selain itu, kemampuan lansia dalam memproses informasi juga cenderung lebih lambat dibandingkan pengguna usia muda. Di sisi lain, aplikasi digital modern saat ini justru memiliki tampilan yang kompleks, padat informasi, banyak ikon kecil, dan navigasi yang rumit. Kondisi tersebut menyebabkan lansia kesulitan memahami tampilan aplikasi, sehingga muncul beban kerja mental yang tinggi, kehilangan fokus, bahkan frustasi saat menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan desain antarmuka yang mampu menyesuaikan dengan kemampuan kognitif pengguna lansia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan prinsip desain antarmuka yang ramah kognitif bagi pengguna lansia melalui pendekatan User-Centered Design atau UCD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis beban kerja mental dan proses potensi human error yang dialami lansia saat menggunakan aplikasi digital. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi desain yang mampu meningkatkan eksibilitas, kenyamanan, dan kemandirian lansia dalam penggunaan aplikasi digital. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Gracia Rosa. Di sini ada tinjauan pustaka. Ergonomi kognitif merupakan cabang ergonomi yang berfokus pada proses mental manusia seperti persepsi, memori, penalaran, dan respon motorik. Dalam menggunakan aplikasi digital, proses mental tersebut sangat mempengaruhi bagaimana pengguna memahami dan menjalankan sistem. Selanjutnya, terdapat konsep beban kerja mental, yaitu jumlah kapasitas berpikir yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan suatu tugas. Jika tampilan aplikasi terlalu rumit, maka beban mental pengguna akan meningkat. Kemudian terdapat konsep human error, yaitu kesalahan pengguna yang sering kali terjadi akibat desain sistem yang kurang baik dan terlalu kompleks. Selanjutnya ada karakteristik kognitif lansia. Lansia mengalami penurunan daya ingat dan penurunan kecepatan dalam memproses informasi. Karena itu, aplikasi yang digunakan oleh lansia harus dirancang dengan tampilan yang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami. Pada penelitian ini digunakan pendekatan user-centered design, yaitu desain yang berfokus pada kebutuhan dan karakteristik pengguna. Contohnya, seperti pengguna font yang lebih besar, tombol yang jelas, warna yang kontras, dan navigasi yang tidak membingungkan. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Sylvia Putri Virgita. Di sini penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari jurnal dan penelitian ilmiah terbitan tahun 2020 ke atas yang berkaitan dengan ergonomi kognitif, UI atau UX.
visual culture, dan desain aplikasi untuk lansia. Tahapan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi masalah pada antarmuka aplikasi modern. Kemudian mengevaluasi dampaknya terhadap pengguna lansia menggunakan teori beban kerja mental dan human error. Setelah itu, dilakukan penyusunan rekomendasi desain berdasarkan prinsip ergonomi kognitif. Next. Pada pembahasan ini, objek yang dianalisis adalah aplikasi layanan digital seperti aplikasi kesehatan dan belanja online. Banyak aplikasi modern saat ini menggunakan tampilan dengan elemen visual kecil, ikon abstrak, dan terlalu banyak informasi dalam satu layar. Fenomena tersebut disebut visual culture atau kekacauan visual. Akibatnya, lansia mengalami cognitive overload atau kelebihan beban kognitif karena kemampuan memori kerja mereka telah menurun. Kondisi ini menyebabkan lansia mudah kehilangan fokus, salah memilih menu, merasa frustasi, bahkan berhenti menggunakan aplikasi. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Putra Buana. Untuk slide pembahasan kali ini, berdasarkan konsep ergonomi kognitif, terdapat beberapa solusi desain yang dapat diterapkan. Prinsip pertama adalah simplify atau penyederhanaan desain, yaitu mengurangi kompleksitas tampilan agar lebih mudah dipahami oleh lansia. Prinsip kedua adalah memperbesar ukuran dan jarak elemen interaktif seperti tombol dan font agar mengurangi kesalahan saat merekam layar. Selain itu, desain aplikasi juga disarankan menggunakan navigasi sederhana, font lebih besar, warna dengan kontras tinggi, icon yang familiar, instruksi yang singkat, serta feedback sistem yang jelas setelah pengguna melakukan suatu tindakan. Untuk slide yang terakhir, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tampilan aplikasi digital modern seringkali memiliki visual culture yang tinggi sehingga tidak sesuai dengan kemampuan kognitif pengguna lansia. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya beban kerja mental, human error, dan frustasi dalam penggunaan aplikasi. Penerapan ergonomi kognitif melalui pendekatan user culture design dapat membantu menciptakan desain aplikasi yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan ramah bagi lansia. Dengan demikian, desain aplikasi tidak hanya mengutamakan estetika, tetapi juga kenyamanan dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.